pernikahan ini merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jangan pernah menganggap pernikahan ini sebagai main-main. Meskipun Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya supaya rumah tangga ini tetap harmonis. Perbanyaklah main-main. Kata Nabi, kamu main-main sama istrimu, istrimu main-main sama kamu. Itu resepnya supaya di dalam rumah tangga itu tidak tegang, tidak stres. Kalau nanti tegang, kalau nanti stres, susah bikin anaknya. Jadi akadnya itu serius, harus dipegang teguh, tapi begitu menjalani akad, dijalani dengan rileks, dengan santai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihi. Alhamdulillahilladzi waffaqa bainahuma bitaufiqihi. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirin, tamu undangan, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia yang baru saja melangsungkan akad nikah, yaitu Adinda Asti dan Adinda Hamdan, dan keluarga besar dari kedua mempelai, dan kita semua yang hadir yang menjadi saksi pada hari ini. Pertama, mari kita doakan semoga pernikahan Adinda berdua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pernikahan Adinda berdua ini langgeng, dan semoga pernikahan Adinda berdua ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, wabil khusus kepada Adinda Hamdan dan Adinda Asti. Pertama, Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ayat 22. Ayat ini dimulai oleh Allah ketika berbicara tentang pernikahan dengan kalimat wa min ayatihi. Di ayat 21, kemudian di ayat 22 juga dimulai dengan wa min ayatihi. Coba perhatikan betul-betul ayat ini dan nanti kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama. Di ayat 21 Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan. Di situ Allah menggunakan kata kerja an khalaqalakum. Allah telah menciptakan untukmu min anfusikum, dari
dirimu. Artinya bahwa pasangan kita semua, dalam hal ini pasangan Adinda Hamdan, itu adalah min anfusikum. Artinya manusia, bukan jin. Manusia, bukan hewan. Makanya ayatnya menggunakan min anfusikum. Maka perlakukanlah sebagaimana manusia. Nah, ini pesan yang mesti dipahami. Karena itu ayat ini menggunakan kalimat an khalaqalakum min anfusikum, kemudian Allah sebutkan azwaja. Pertama, ketika Allah menggunakan kata an khalaqa, menggunakan kata kerja. Kalau di dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah kalimat fi'il. Fi'il itu selalu disertai dengan zaman, ada waktu. Tapi ketika Allah menceritakan penciptaan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Di situ Allah menggunakan kata benda, khalqu, tidak menggunakan kata khalaqa. Di dalam bahasa Arab, kalau kata benda atau masdar itu tidak ada zaman, tidak ada waktunya. Maknanya apa? Penciptaan langit dan bumi, termasuk ikhtilafu alsinatikum alwanikum, perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, itu tidak akan pernah berubah meskipun waktu berubah. Tapi berbeda dengan jodoh. Karena itu ketika Allah bicara tentang jodoh, Allah menggunakan kata kerja. Karena apa yang menjadi jodoh kita hari ini belum tentu nanti masih menjadi jodoh kita. Nah, ini rahasianya. Kenapa Allah menggunakan kata kerja? Nah, ini penting untuk Al-Fakir sampaikan supaya Mas Hamdan dan Mbak Asli siap-siap. Bahwa yang namanya jodoh itu tidak permanen. Seperti penciptaan langit dan bumi, seperti pergantian siang dan malam tadi. Yang tidak ada zamannya, tidak ada waktunya. Dari dulu sampai hari kiamat tetap seperti itu. Tetapi tidak dengan jodoh. Nah, ini yang mesti dipahami. Karena itu, karena jodoh itu sifatnya tidak permanen, Al-Quran ketika menyebut pasangan itu dengan 3 istilah. Bapak Ibu sekalian. Ya. Di ayat 21 tadi, Allah menggunakan kata an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja itu jamaknya zauj. Dalam bahasa Arab, zauj itu adalah pasangan. Zauj, zaujah. Zauj itu suami, zaujah itu istri. Al-Quran menggunakan kata zauj dan zaujah. Itu kalau hubungan suami istri itu masih chemistry, nyambung. Pikirannya nyambung, hatinya nyambung, fisiknya nyambung. Itu digunakan kata zaujah. Makanya Al-Quran tadi mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah juga menggunakan kata udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga, antum kamu wa azwajukum, dengan pasanganmu. Di situ menggunakan kata azwaj lagi. Ya. Antum wa azwajukum tuhbarun, kata Allah. Nah, ini. Tapi ingat, di dalam ayat yang lain Allah tidak menggunakan kata zauj, tidak menggunakan kata azwaj ketika menyebut istrinya Fir'aun, ketika menyebut istrinya Lot. Allah menggunakan kata imra'ata Fir'aun, imra'ata Lut. Kenapa menggunakan kata imra'ah?
Karena antara Fir'aun dengan istrinya akidahnya berbeda. Pikirannya beda, hatinya beda, keyakinannya beda. Tidak ada chemistry. Karena pikirannya beda, hatinya beda, tidak ada chemistry. Al-Quran menggunakan kata imro'ah. Lot juga begitu. Imro'ata Lot, karena istrinya Nabi Lot itu menentang Nabi Lot beriman, istrinya tidak. Maka Al-Quran menggunakan kata imro'ah. Ini. Kemudian ketika pasangan ini dipisahkan oleh kematian, di dalam surat Abasa, Allah menggunakan kata wasahibatihi wabani. Allah menggunakan kata sahibah itu untuk menyebut istri yang sudah dipisahkan dengan suaminya oleh kematian. Allah tidak menyebut dengan menggunakan kata wa zaujatihi wa bani, tapi wa sahibatihi wa bani. Atau Allah tidak menggunakan kata wa imraatihi wa bani, tapi menggunakan kata wa sahibatihi wa bani. Kenapa ini penting untuk Al-Fakir sampaikan kepada Mbak Asdi dan Mas Hamdan dan juga kita semua supaya kita paham. Kalau Adinda berdua ingin menjaga ikatan pernikahan ini abadi sampai akhir hayat, maka bangunlah chemistry. Samakan pikirannya, samakan hatinya, samakan perilakunya. Itulah satu-satunya cara supaya kemudian kalian berdua tetap menjadi azwaj. Tetap menjadi pasangan yang chemistry. Itu caranya. Lalu bagaimana supaya bisa seperti itu? Kata Sayyidina Ali, dengan ilmu. Maka Sayyidina Umar pernah memberi nasihat. Tafaqqahu qabla an tasudu. Wa qila tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kamu belajarlah fikih. Kamu dalamilah fikih sebelum kamu memimpin. Suami ketika menjadi suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya. Maka Rasulullah menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Syaratnya menjadi pemimpin yang sukses, kata Sayyidina Umar, harus punya ilmu. Fikih. Kenapa fikih? Karena fikih itu berisi hukum. Tentang hak dan kewajiban. Halal, haram. Karena inilah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh pasangan. Termasuk di dalam khutbah nikah tadi sudah disinggung. Ya, bahwa Islam telah menghalalkan pernikahan. Dan Islam telah mengharamkan perzinaan. Pertanyaannya, bagaimana pasangan-pasangan yang sudah menikah? Yang sudah menjalankan ketaatan. Kemudian dengan ringan meninggalkan zina. Ini pertanyaan serius. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya atau Adabud Dunya wa Din itu menyebutkan bahwa fi'lut ta'ati akhaffu, tarkul ma'asi akhaffu min fi'lit ta'ati, kata beliau. Meninggalkan maksiat, meninggalkan zina itu lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan. Apalagi bagi suami yang sudah punya istri. Sudah menjalankan ketaatan, lebih susah nikahnya. Kenapa? Nikah itu ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan mubah. Rasulullah menyebutkan an-nikahu sunnati. Nikah itu tuntunanku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan tuntunanku, falaysa minni, tidak termasuk umatku, kata Kanjeng Nabi. Nikah itu mubah. Tapi konsekuensi dari pernikahan itu berat. Tapi kalau sudah menikah, insya Allah meninggalkan zina itu lebih ringan. Karena itu tidak ada alasan yang dibenarkan
Kata Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya tadi, orang meninggalkan maksiat, orang meninggalkan maksiat itu nggak butuh udzur. Nggak ada udzur meninggalkan maksiat. Tapi untuk meninggalkan ketaatan, artinya tidak menjalankan ketaatan, itu harus ada udzur. Kenapa? Karena menjalankan ketaatan itu berat. Gitu. Menjalankan ketaatan itu berat. Nah, oleh karena itu kuncinya apa? Ilmu. Tadi kita sudah sebutkan ilmu tentang apa? Fikih. Hukum. Yang menjelaskan bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana Mas Hamdan atau Adinda Hamdan sekarang sudah menjadi qawam. Apa itu qawam? Qawam itu adalah bukan hanya sekedar pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu, kata Allah. Laki-laki itu menjadi qawam. Menjadi qawam itu jangan hanya cap, jangan hanya stempel. Karena qawam itu maknanya laki-laki itu menjadi tulang punggung. Itu makna qawam. Maka Al-Qur'an tidak menggunakan kata rois. Al-Quran tidak menggunakan kata yang lain. Tapi Al-Quran menggunakan kata qawam. Kenapa kata qawam yang dipakai? Itu menggambarkan, kata qawam itu dari kata qaim. Qaim itu artinya berdiri. Jadi qawam itu adalah suami yang bisa berdiri tegak menjadi sandaran istrinya. Itulah qawam. Dia menjadi sandaran istrinya di dalam memenuhi kebutuhannya. Jasmani, rohaninya. Dohir, batin, itu sandarannya siapa? Suaminya. Itu namanya qawam. Menjadi qawam tidak berarti suami itu seperti presiden dengan rakyatnya atau majikan dengan pembantunya. Tidak. Karena itu tadi kita sudah singgung, jangan perlakukan istri seperti babu. Jangan perlakukan istri seperti pembantu. Perlakukanlah dia sebagai manusia. Bahkan di sini wasiat Rasulullah yang terakhir pada saat haji wada. Apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khair. Aku wasiatkan kepada kalian, hei kaum laki-laki, untuk memperlakukan istri-istri kalian dengan baik, kata Nabi. Itu wasiat terakhir Rasulullah dalam haji wada. Rasulullah SAW menyatakan begini, khiyarukum li ahlikum, laki-laki kalian, laki-laki. Kalian yang paling baik adalah kalian yang paling baik kepada istri kalian. Wa ana khairun minkum li ahli, kata Nabi, dan aku adalah laki-laki yang paling baik, suami yang paling baik untuk keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Nah, karena itu Adinda Hamdan ya dan Adinda Asti yang berbahagia. Pahamilah filosofi ini. Jadilah pasangan yang menjaga chemistry tadi. Kecocokan. Kecocokan itu harus dibentuk, tidak datang dengan sendirinya. Karena itu modal nikah itu nggak cukup cinta. Karena cinta itu akan bisa digerus. Ya. Tapi modal yang paling penting dari pernikahan itu adalah ilmu. Karena dari ilmu itu muncul ketakwaan. Dengan ilmu dan takwa itu insya Allah bahtera rumah tangga kalian akan langgeng. Modal cinta bisa luntur, modal harta bisa habis. Ya, mas kawin 15 gram itu bisa habis. Oleh karena itu, yang paling penting dalam pernikahan itu adalah bagaimana menjaga stabilitas. Pernikahan itu mengarungi bahtera lautan, mengarungi berbagai macam gelombang kehidupan. Tidak ada siapapun yang di sini sudah menikah. Tanyakan nanti kepada ayah atau abang atau siapa. Yang di dalam mengarungi pernikahan tidak ada badai. Yang di dalam mengarungi pernikahan tidak ada masalah. Semua menghadapi masalah. Tetapi dengan ilmu, dengan usaha bersama-sama untuk mencari titik temu dan kecocokan, semuanya selesai. Nah, karena itu berlapanglah dada. Ketika menjadi pasangan, saling bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah makanya ayatnya mengatakan wa min ayatihi, pasanganmu itu takdirmu.
qadokmu, itu tanda kebesaran Tuhanmu. Terima pasanganmu dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu sebagai keputusan terbaik Allah. Kalau ada kurangnya, ditutupi. Ada kelebihannya, diambil kelebihannya. Maka Al-Quran menyebutkan tadi, litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi tentram dengan cara seperti tadi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Baru setelah itu, mawaddah warahmah itu akan kalian berdua dapatkan. Kalau tidak, akan susah. Karena itu, bersyukurlah Adinda Hamdan karena Allah telah menganugerahkan istri yang salihah. Seperti kata Nabi, man razaqahu imra'atan salihatan faqad a'anahu Allah ala syatri dini. Siapa yang dianugerahi istri yang salihah, maka dia telah ditolong oleh Allah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Apalagi Mas Hamdan, ya Mbak Asdi hidup pada zaman seperti saat ini, di mana sosmed begitu luar biasa pengaruhnya. Ya, semoga pernikahan ini menjadi benteng seperti kata Nabi. Ya, karena pernikahan itu bisa menjadi benteng. Ya, akan menyelamatkan kalian berdua dari godaan berbagai macam. Dan setan itu, rekor yang paling hebat bagi setan itu ketika berhasil membubarkan ikatan pernikahan. Maka setan-setan yang lain, mereka akan memberikan reward, mereka akan memberikan aplaus, mereka akan memberikan penghargaan kepada setan yang berhasil merusak rumah tangga dua anak Adam. Karena itu, sekali lagi, pesan yang Al-Fakir ingin sampaikan, jaga betul-betul. Seperti tadi ayatnya sudah disampaikan, pernikahan ini merupakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Jangan pernah menganggap pernikahan ini sebagai main-main. Meskipun Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya supaya rumah tangga ini tetap harmonis, tetap chemistry, perbanyaklah main-main. Kata Nabi, anta tula'ibuha wa ya tula'ibuka. Kamu main-main sama istrimu, istrimu main-main sama kamu. Itu resepnya. Supaya di dalam rumah tangga itu tidak tegang. Tidak stres. Kalau nanti tegang, kalau nanti stres, susah bikin anaknya. Ya? Nah, jadi ini resepnya anta tula'ibuha wa hiya tula'ibuka. Itu kata Nabi. Jadi akadnya itu serius, harus dipegang teguh, tapi begitu menjalani akad, dijalani dengan rileks. Nah, gitu ya. Dijalani dengan rileks, dengan santai tadi. Anta tula'ibuha wa hiya tula'ibuka. Itu resepnya Rasulullah. Nah, karena itu terakhir Al-Fakir ingin sampaikan, baca bagaimana kehidupan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Kalau Ananda atau Adinda berdua membaca kehidupan sejarah mereka, bagaimana romantismenya Rasulullah selama 25 tahun menikah dengan Ibunda Khadijah. Masya Allah. Ya, dan bagaimana Rasulullah memiliki istri lebih dari satu setelah wafatnya Ibunda Khadijah. Selama ya pernikahan beliau berdua, ya setelah 25 tahun tadi nggak ada konflik, tidak ada gejolak, kemudian dilanjutkan pada fase berikutnya setelah itu. Subhanallah, dua-duanya monogami, poligami itu adalah contoh yang sukses. Baca sejarahnya supaya kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Karena dengan seperti itu, insya Allah rumah tangga kalian akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kalau rumah tangga Adinda berdua ini sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang lahir itu akan memiliki ketahanan yang luar biasa. Mentalnya, emosinya itu akan luar biasa. Tapi kalau rumah tangganya ini berantem melulu, rumah tangganya ini tidak harmonis, anak-anak yang lahir itu akan tumbuh dengan jiwa-jiwa yang tidak stabil. Kasihan nanti anaknya. Padahal Nabi mengatakan apa? Tanakahu wa tanasalu fa inni ubahi bikum yaumal qiyamah. Kamu menikah supaya kamu punya keturunan. Kalau nanti kamu sudah punya keturunan, maka kami akan banggakan kalian nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Semoga keturunan dari ya Adinda Hamdan dan Mbak Asti ini
menjadi keturunan-keturunan yang membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai tausiah pernikahan untuk adinda berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.